Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Ergarto. Dan kali ini saya akan membahas mobil MPV keluaran dari Honda yang sempat populer di zamannya, bisa dibilang nyaman dan murah. Nah, sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini dia. Nah, mobil yang ada di samping saya ini adalah Honda Stream 2005 1700 cc transmisi manual. Nah, ini salah satu kepemilikan punya kami. Kemarin sempat kami inspeksi juga, dapat dari Jakarta. Dan sudah ada beberapa yang kita detailing. Dari body, terus body headlampnya sudah kita detailing dan kembali clean lagi. Nah, kalau bicara sejarah sedikit mengenai Honda Stream, itu keluar pertama ke Indonesia pada tahun 2001 dengan desain kurang lebih mengotak seperti ini. Itu sampai kurang lebih 2003, peralihan mulai 2004 keluar ke facelift sampai 2007 dengan desain seperti ini. Oke, sekarang kita bahas detailnya. Dari bagian headlamp yang pertama, untuk yang facelift, di sini ada semacam tonjolan, lebih jenong seperti ini dan desainnya bulat-bulat multi-reflektor seperti ini. Tapi sayangnya masih menggunakan halogen biasa, belum ada LED. Terus kalau untuk yang generasi yang pertama, itu lebih mengotak dan semacam ada dua layer. Itu semacam kalau kita mengingatkan Karimun Estilo ya, jadi desainnya flat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian grill tengah, ini grillnya di sini semacam ada mica di sini, mica semacam kayak apa ya ini ya? Oh, reflektor seperti ini. Tapi sayangnya karena faktor usia biasanya mulai getas-getas atau ada serat-serat rambut seperti ini mikanya. Nah, ini mulai faktor pemakaiannya atau kepanasan seperti ini. Kalau yang generasi pertama sedikit berbeda, nggak ada mica seperti ini, semacam kayak Honda Jazz, jadi kayak ada kisi-kisi dua layer seperti itu dan khas banget di tengah ada logo Hondanya. Terus bagian atas desainnya ini standar, terus bagian tengah atas ini ada antena yang fix. Nah, kalau kita bahas mengenai bumpernya, untuk versi yang 17 sama 20 perbedaan di bagian bumper. Tapi kalau yang 17, nah bumpernya ini lebih simpel seperti ini dan di bagian tengah sini ada dummy warna hitam seperti ini, mica apa ya, semacam semi karet plastik gini. Ini bisa ditambahkan fog lamp juga. Tapi kalau yang 20 nggak ada seperti ini, tapi dia sudah menggunakan fog lamp dan desainnya lebih sporty. Ini lebih melengkung seperti macam Stream yang ada di Jepang, Stream Absolute. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian samping ya. Nah, kalau kita lihat dari samping, emang desain mobil Stream ini berkesan ceper dan kelihatan panjang. Nah, kalau bicara dimensinya, panjang mobil ini kurang lebih 4.550 mm dengan tinggi hampir 1,6 dan lebarnya hampir 1,7 meter. Nah, dengan wheelbase yang cukup panjang, ini wheelbase-nya kurang lebih 2,7 meter. Artinya mobil ini biasanya dikendarinya lebih nyaman dan suspensinya empuk. Nah, nanti kita akan coba. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini desain dari generasi yang pertama sama yang facelift, itu hampir nggak ada perbedaan apa-apa. Dari desain dari samping, dari kaca, itu nggak ada perbedaan. Hanya sedikit beda di bagian spakbor depan. Karena kalau ini lebih mengoval di bagian headlampnya, tapi kalau yang pertama ya, dia lebih mengotak dan kelihatan lebih landai. Nah, desain dari bodi ini ada siluet tipis di bagian depan sampai belakang. Terus di bagian bawah sini ada semacam cegokan seperti ini. Bagian samping belum ada set body molding. Nah, terus bagian handle pintunya, ini modelnya cungkil, tapi lebih sedikit manis karena di sini dibalutin dengan frame seperti ini. Nah, kalau desain spionnya, sini generasi yang pertama sama yang facelift itu sama. Dia belum ada retract, tapi sudah electric mirror. Tapi kalau yang 20, dia sudah menggunakan retract spion. Terus di bagian depan sini ada sign kecil dan di sini ada VTEC. Tapi kalau yang 20 di sini iVTEC. Nah, kalau kita bahas mengenai kaki-kakinya, di sini desainnya velg ring 15 monokrom dengan Profilban 195/65. Terus bagian depan sudah cakram dan bagian belakang masih drum atau tromol. Tapi kalau yang 20 dia biasanya sudah double disc brake depan belakangnya. Nah, kalau kita lihat ground clearance-nya, nah mobil ini emang ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, ini cukup 150 cm. Artinya di bagian depan, overhang depan, kelihatan sedikit lebih ceper. Jadi kecenderungannya biasanya kalau teman-teman di Medan atau yang turunan yang tajam atau yang di mall-mall yang terlalu menukik, biasanya sedikit ngegasuk di bagian bumper depan. Ya, kurang lebih 1 jengkal lah kalau ini kurang lebihnya seperti. Jadi nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Dan biasanya anak muda sini mengganti velg ring 17 dan agak sedikit ceperin itu kelihatan lebih nice. Oke.
Terus kita lihat desain dari kacanya sini emang berkesan oval, bagian belakang ini membulat seperti ini, khas banget dari Honda Stream. Terus tangki ada sebelah kiri, kapasitasnya kurang lebih 55 liter. Kayak gitu aja. Sekarang kita intip di bagian belakang. Ya. Nah, kalau kita lihat wajah dari belakang Stream ini, generasi pertama sama yang facelift, perbedaan paling kelihatan di bagian lampu mundur di bagian belakang sini. Tapi kalau yang generasi pertama ini nggak ada ditaruh di bagian bumper. Tapi kalau ini di bagian kanan kiri plat nomor. Nah, terus desain dari stop lampnya paling kelihatan nyentrik dari mobil ini karena di bagian stop lamp kanan dan kiri dia menyatu, dikelilingi ke atas seperti ini, dan di bagian atas ini ada semacam spoiler. Tapi ini ada stop lampnya juga, desainnya kelihatan oke juga. Terus bagian kacanya sudah dilengkapi dengan defogger belakang dan ada rear wipernya juga. Sini logo khas banget Honda yang nempel di bagian kaca. Sini ada garnish chrome seperti ini, tipis tapi kelihatan manis juga. Honda Stream logonya seperti ini. Nah, untuk desain bumper yang 17 sama yang 20 bedanya sedikit. Terus kalau yang 17 dia ini masih polos, ada reflektor seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Tapi kalau yang 20 dia lebih sporty dan lebih ada tongolannya yang mengelilingi bumper. Itu kelihatan lebih sporty. Ini sensor parkir hanya tambahan aja. Nah, sekarang kita buka di bagian bagasi. Nah, tuas handle-nya ada di bagian sini. Bagian bawah sini. Nah, ini ruang bagasi dari Honda Stream. Kalau kondisi seperti ini emang nggak terlalu luas-luas banget. Paling angkat galon cuma bisa 2 apa 3 jajah, tapi kita tegakkan sedikit seperti ini bisa. Tapi kalau menambah ruang atau space, kita bisa melipat bangku ketiga ini jadi rata lantai. Nah, di bagian kanan sini ada semacam kayak rak-rak seperti ini, dan di bagian kiri ini ada tools yang ditutupin seperti ini dan ada lampu penerangan kecil di bagian sini. Dan spare tire-nya ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita coba tutup atau kita lipat baris ketiga dari mobil ini. Kita tarik mundur. Ketika kita tarik, ini bisa kita naikkan sandarannya. Nah, baru kita lipat ke depan. Nah, ini dia. Jadi flat rata rantai. Jadi space-nya makin luas lagi. Biasanya kalau berpergian sama anak-anak, biasanya kita taruh kasur. Jadi bangku ketiga ini nggak dipakai. Kita lipat seperti ini dan dikasih kasur dan bantal-bantal. Agak lumayan nyaman buat rebahan. Dan ini space-nya lega banget. Buat naruh galon, bisa berapa galon ya? Bisa 8 galon, atau koper-koper besar pun bisa masuk 2 koper besar. Oke, gitu aja. Sekarang kita intip di bagian interior. Yuk. Oke, nah kita bahas di bagian interior pengemudi. Di bagian pertama, setirnya. Sini sudah materialnya soft touch. Terus sini belum dilengkapi dengan airbag. Tapi kalau yang 20 dia sudah menggunakan airbag. Terus pengaturan setirnya, oke, di sini hanya tilt steering, tapi sayangnya belum ada teleskopik, jadi masih fix seperti ini aja. Terus bagian panel kanan sini, ini ada electric mirror. Tapi kalau yang 20 dia sudah menggunakan retake spion. Terus ini ada kantong kecil di sini untuk koin. Terus ini ada kisi-kisi AC yang standar seperti ini. Dan sini ada cup holder yang bisa kita fungsikan seperti ini. Nah, di bawah sedikit ada kantong kecil seperti ini, dan di sini tuas pembuka tangki bensin, dan di bawah sini tuas pembuka kap mesin. Nah, untuk kursinya lumayan nih, ada adjustable bagian pantatnya sini, tinggi rendahnya standar, ini recline, dan ini slide standar aja. Nah, terus bagian door trimnya, nah di sini materialnya di sini masih plastik keras, tapi lebih nice juga karena di sini masih fabric original seperti ini desainnya. Terus bagian pegangannya, ini materialnya sedikit lebih empuk ini, jadi nggak plastik keras tapi lumayan empuk semacam karet dan dibalut dengan nuansa silver. Terus di sini desain speakernya sedikit unik, nempel di bagian sini. Biasanya kan di bagian bawah sini, tapi ini ditaruh di bagian sini. Bagian bawah ada door pocket dan ada cup holder. Di bagian panel tengah, di sini headreastnya sudah diganti dengan double din. Originalnya juga double din tapi belum touchscreen. GVC biasanya originalnya. Di sini kisi-kisi AC-nya biasa standar seperti ini, dibalut warna silver seperti ini, dan pengaturan AC-nya cukup lumayan komplit. Ini analog seperti ini on off-nya, dan sini ada heaternya juga. Dan di sini arah semburannya model tombol-tombol seperti ini. Tapi kalau yang 20 biasanya di sini ada autonya, terus sini ada derajatnya tuh ada berapa derajat gitu. Di sini ada tulisannya semua. Ini lampu azad biasa. Di sini ada colokan 12 volt di sini dengan transmisi di sini manual 5 speed. Terus di bagian bawah sedikit, nah sini ada laci yang bisa kita buka seperti ini. Nah, terus di bagian tengah sini ini berkesan kosong, jadi agak lumayan. Di sini ada handremnya di bagian sini. Ini mengingatkan kita kayak mobil Nissan Evalia atau apa lagi ya, yang model sininya kosong seperti ini ya. Oke, terus di bagian kursinya, nah untuk di bagian driver
Sini ada armrestnya seperti ini. Oke, tapi kalau yang 2.0 biasanya armrestnya besar dan bisa kita lipat telentang seperti ini. Jadi semacam ada tatakan buat dua kursi depan. Kalau ini hanya driver saja seperti ini. Oke, nah untuk bahannya di sini masih original, fabric seperti ini motifnya. Biasanya kalau yang 2.0 dia berbahan kulit. Dan di sini uniknya bagian headrestnya ini bolong seperti ini, mengingatkan kita kayak Suzuki Katana atau apa ya. Di sini ini bolong seperti ini, agak unik juga. Terus bagian atas sun visor di sini polos dan oke, di sini ada cermin. Nah, belum ada lampunya tapi seperti ini. Terus di bagian sini sudah ada anti silaunya. Bagian tengah, di sini ada laci yang terbuka. Ini lumayan nih buat naruh HP atau apa, pernak-pernik di sini masih cukup oke. Ini ada laci yang nggak terlalu besar tapi cukupan, dan di sini logo Stream besar di bagian sini. Nah, mungkin kalau yang generasi yang berikutnya bisa jadi ini dudukan buat airbag ya, karena ini udah mengotak seperti ini. Oke, nah di bagian speedometernya, nah kalau kita nyalakan ini memang masih analog semua, hanya digital di bagian odonya aja. Terus di sini desainnya sedikit berbeda dengan yang 2.0, dia lebih kelihatan sporty. Tapi kalau ini ya tahun segini kelihatan oke lah, dengan speednya sampai 240 km per jam. Nanti kita akan coba kenyamanannya. Oke, sekarang kita duduk di baris kedua. Yuk. Nah, duduk di baris kedua Stream ini cukup lumayan nyaman dengan jok yang bahannya empuk. Terus legroomnya ini dengan posisi standar, posisi slide-nya ini standar. Ini cukup lumayan lega, kaki kita bisa masuk seperti ini. Nah, kalau kita mundurin, wah ini paling por lega banget nih. Legroomnya juga lega banget, dan headroomnya juga cukup lumayan luas. Kalau kita majukan paling ke depan, wah ini paling depan ini udah mentok dengan posisi jok bangku ke depan ini mengemudi saya. Ini udah mentok, tapi belakang biasanya lebih lega. Tapi kalau kita sedangkan seperti ini, nah ini udah cukupan aja. Oke, terus mengenai desain dari joknya ini emang bagian tengahnya bisa kita fungsikan menjadi, nah jadi armrest dan bisa jadi 2 cup holder. Jadi kalau kita berdua di belakang cukup nyaman. Bagian depan sini juga ada kantong-kantong seperti ini. Terus bagian lantainya sini, lantainya ini rata, nggak ada tonggolannya karena ini FWD. Jadi kalau kita geser kanan kiri ini enak kaki kita untuk geraknya. Nah, terus bagian door trimnya sih ada power window, dan ini materialnya dan bahannya sama kayak bagian depan, ada fabric dan plastik-plastik keras seperti ini. Speakernya pun juga ada di bagian sini. Terus ada door pocket dan ada cup holder lagi di bagian door trim pintunya. Terus bagian pegangannya sini model retract seperti ini, standar. Oke, bahas sedikit. Nah, bagian safety belt depan ini bisa diatur ketinggiannya, adjustable seperti ini. Tapi kalau di bagian belakang ini udah fix cepolan seperti ini, nggak bisa kita atur naik turunnya. Oke, sekarang kita coba duduk di baris ketiga, gimana rasanya? Ayo. Nah, duduk di baris ketiga dari Stream ini emang lumayan, tapi nggak lega-lega banget. Bagian sandarannya ini udah paling mentok seperti ini, paling recline, nggak terlalu tegak banget, lumayan nyaman. Tapi sayangnya di bagian kaki ini kita nggak bisa masuk ke bagian dalam, agak mentok. Ini posisinya agak rebah. Kalau rebah lagi, ini udah mentok. Tapi kalau di tengah-tengah masih lumayan, ada space. Terus bagian kiri ini ada armrest yang dilengkapi dengan 2 cup holder. Terus bagian sini udah ada dudukan safety belt, tapi sayangnya belum, hanya yang 2.0 yang dapat. Nah, terus bagian sandarannya ini ada headrest yang lumayan adjustable seperti ini. Kalau kita rapetin seperti ini jadi rata. Oke. Nah, di bagian kanan, nah di sini sedikit berbeda di bagian kiri. Ini ada kantong-kantong kotak seperti ini penyimpanan, dan ada laci yang terbuka seperti ini. Nah, kalau yang 17 di sini masih polos, tapi kalau yang 20 di sini ada double blower di bagian baris ketiga sebelah kanan sini, dan tombol-tombolnya biasanya ada di bagian kanan sini. Oke, gitu aja. Sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Nah, ini dia ruang mesin dari Honda Stream. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini desainnya sama kayak Civic VTIS 1700 cc. Dan Stream ini ada 2 versi, yang 2000 cc juga ada. Tapi kalau ini 1700 cc dengan kode mesin D17A, ini VTEC SOHC. Tapi kalau yang 20 di sini biasanya iVTEC. Dan desainnya kalau yang 20 dia ada cover besar seperti ini, kurang lebih, dan desainnya mirip kayak CR-V generasi kedua kalau nggak salah ya. Nanti kalian boleh komen di bawah. Nah, terus untuk kapasitas mesin ini 1700 cc ini menghasilkan tenaganya 130 HP dan torsinya 155 Nm. Ini 5 speed manual penggerak roda depan, tapi kalau yang maticnya 4 speed.
Untuk varian 2.0 pun juga sama, ada yang Matic, tapi kalau yang Maticnya yang 2.0, yang 2.0 itu ada Triptonicnya juga, jadi agak lumayan juga. Nah, untuk perawatan mobil ini nggak terlalu susah-susah banget. Kemarin pertama kali kita dapat, di sini bagian packing dekselnya sedikit agak rembes, kita sudah ganti bagian sini. Terus bagian kaki-kaki sudah kita betulin, ada beberapa yang kurang enak sudah kita repair, dan segala macam semuanya sudah siap pakai, artinya sudah nggak ada kendala apa-apa, siap untuk keluar kota. Waktu kita pakai pun juga waktu itu dari Jakarta sampai ke Salatiga lumayan nyaman, nggak ada kendala apa-apa, sedikit ada keluhan di bagian kaki-kaki aja. Nah, sekarang bagaimana rasa berkendara dan tenaganya seperti apa, langsung kita tes jalan aja. Yuk. Oke, kita sekarang coba test drive mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kereta mulai agak sedikit nanjak ini. Pertama kali awalan. Emang tenaga ini, mesin ini karena 1700 cc pasti nggak malu-maluin, cukup bertenaga dengan torsi yang cukup besar. Jadi kalau untuk di medan yang atau di tol itu cukup nyaman banget. Mungkin kecepatan sampai 160 pun saya pernah coba, masih sangat bertenaga. Oke, nah kita lihat suspensinya nih. Yang pertama ini kita jalan di posisi yang jalan yang ngecor ya. Ini agak sedikit bergelombang. Ini suspensinya emang karena mobil ini panjang, jadi emang disuguhkan suspensi yang empuk. Bantingannya pun juga masih enak. Nih masih cukup nyaman. Oke. Kalau kita bicara masalah kegedapan kabin, memang ini stream kabinnya cukup lumayan senyap, sama kayak semacam Honda Jazz yang lama. Gitu. Beda sama mobil sekarang, kadang malah suka traffic noise-nya masuk dan segala macam masuk. Tapi kalau ini masih tergolong sunyi. Ini agak sedikit berisik karena suara knalpot aja. Ini semi racing aja. Oke. Dan mobil ini perpindahan giginya atau nafasnya cukup lumayan panjang, gigi 2 pun masih lumayan panjang, sampai ke rasio ke gigi 5 pun masih sangat panjang. Oke, kalau bicara mengenai BBM, ini dalam kota bisa tembus 8-10 km per liter, tapi kalau luar kota ini bisa tembus 12-15 km per liter. Nah, ini artinya walaupun 1700 cc, mobil ini tergolong cukup irit. Kemarin jarak tempuh dari Jakarta menuju ke Salatiga kurang lebih 450 kilo. Ini BBM kurang lebih isinya sekitaran 35 liter. Jadi masih tergolong cukup irit. Dan kalau yang 2.0 itu sebanding sama kayak Innova yang lama. Jadi perbandingannya hampir sama, tapi kalau ini memang sedikit lebih irit. Makanya mungkin teman-teman pecinta Honda Stream lebih memilih yang 17 karena biasanya memikirkan masalah efisiensi BBM. Memang dicarinya yang lebih irit. Nah, kalau mengenai sudut pandangnya, dari sini pandangannya cukup lumayan luas dengan posisi kursi yang bisa kita atur tinggi rendahnya, makanya kita nggak terlalu ambles, bisa lumayan memanjang ke depan cukup luas. Tapi ini sayangnya ini pilar A-nya terlalu besar dan segitiga ini nggak terlalu fungsional juga. Oke, gitu aja ya. Cukup menyenangkan lah mobil ini dengan posisi duduk yang semi sedan seperti ini, jadi agak semacam selonjor, ada footrest-nya juga, nyaman dan oke lah, cukup fun juga. Itu aja. Oke, sekian review mobil Honda Stream kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Untuk seputaran informasi mobil bekas atau dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa kontak kami di deskripsi. Oke, kita sudahi video kali ini dan sampai ketemu di vlog Air Karto berikutnya. Assalamualaikum.